Hai, selamat pagi saudaraku di Rumah Sehat Nuswantara. Sesuai permintaan Bro Ari, saya ikuti langkahnya untuk buat voice note. Kali ini topiknya adalah deklarasi. Saya terpikir tadi untuk membuat topik ini dari pembicaraan saya dengan Ibu Filiana yang tinggal di Bogor. Kemarin di perjalanan di tol, saya jelaskan ke beliau bahwa semua kita punya power karena kita adalah energi. Namun, perlu kita benahi cakra-cakra kita atau titik-titik energi yang sudah ada di dalam tubuh kita. Besarkan. Nah, aplikasinya seperti apa untuk materialisasi, terutama ya, untuk kerejekian, untuk finansial, untuk keuangan, untuk apapun, bahkan untuk calon suami atau suami istri, untuk istri kedua, suami ketiga, keempat, terserah. Tapi ingat, karma ada di depan kita. Dan karma itu bukan kejam, tapi tegas. Itu menjadi aturan hidup untuk kita manusia. Nah, deklarasi, kembali ke deklarasi. Deklarasi itu seperti ini kira-kira. Kalau afirmasi kan panjang dia, deklarasi itu biasanya singkat. Saya contohkan langsung. Misalkan saya butuh, nah ini kebutuhan ya, kita berbicara kebutuhan. Karena kalau keinginan itu nggak ada batasnya. Tapi kalau kebutuhan itu perlu, namanya butuh. Kebutuhan, nah gitu kan, ada Tuhannya di sana. Jadi contoh, hari ini saya tahu bahwa saya butuh uang 2 juta. Ini saya praktekkan kemarin persis pagi-pagi. Sebenarnya saya meminta uang itu 4 juta. Lalu saya duduk tenang, lalu dalam hati sepenuh rasa, ingat ya, sepenuh rasa berkata, pagi ini saya dapat uang 4 juta rupiah. Itu contoh. Ingat, kebutuhan bukan keinginan. Setelah saya mengucapkan itu deklarasi. Ya, bukan semoga. Ingat, kata-katanya itu tegas, jelas, clear. Alam itu suka yang tegas-tegas. Hukumnya pun begitu kan, tegas hukumnya. Enggak mencela-mencela, enggak malu-malu kucing, enggak malu putri-putri malu ya. Bukan ngomongin putri nih, staf saya, bukan. Tegas. Ya, katakan ya. Enggak, katakan enggak. Nah, Bapak Ibu tahu, saudara-saudara tahu, itu saya hening hanya sekitar kayaknya nggak nyampe 3 menit karena saya sedang duduk di depan Alfamart di dekat kantor di Jakarta waktu itu, pagi itu. Itu pun saya hanya tegakkan badan, tutup mata, lalu melipat tangan di depan dada. Ya, melipat tangan depan dada. Pagi ini saya dapat uang 4 juta rupiah. Setelah itu apa yang saya lakukan? Saya diam, saya mengimajinasikan, memvisualisasikan uang 4 juta itu sudah ada di tangan saya. Merah ya, ratusan ribu merah udah ada di tangan saya. Lalu saya tersenyum. Setelah itu saya menikmati nafas. Saya nggak tahu, ini saya merinding. Anda tahu? Selesai saya mengucapkannya, saya ambil handphone, saya buka, saya lihat ada WhatsApp Japrian masuk. Ada uang masuk 2 juta rupiah. Bisa bayangkan? Yang saya lihat, fokus saya bukan ke duitnya, saya cari jamnya. Jam berapa ditransfer? Itu kan ada di bukti transfer kan jamnya. Itu tepat saat saya mengucapkan afirmasi atau setelahnya, karena saya nggak lihat jam waktu saya mulai duduk hening itu. Kebayang nggak? Bisa saudara-saudari bayangkan ya, kekuatan afirmasi, terlebih saat cakra-cakra kita sudah sangat bagus, sangat besar, power kita sangat besar. Banyak testimoni yang bisa saya bagikan. Ada 2, ini tentang proyek.
Dulu saya lupa, mungkin sekitar tahun 2010 atau 2011. Buat yang di Jakarta yang sering ke Ancol tahu ya, Ancol Beach City. Ancol Beach City di Pantai Karnaval. Saat itu mobil pertama saya adalah Avanza. Itu hasil dari mengerjakan proyek di Gorontalo. Saya belikan kenangan, saya suka mengenang, saya ini melankolis abis. Saya suka mengenang. Jadi beli, lalu suatu hari kami liburan, hari Minggu itu ke Ancol. Saat itu Ancol Beach City itu masih struktur. Ya masih awal lah, belum naik itu lantai kedua. Parkir persis di samping pagarnya. Lalu istri bilang, proyek apa ini? Saya nyeletuk. Waktu itu saya belum mengerti yang namanya afirmasi atau deklarasi. Tapi saya nyeletuk. Nggak mikir, nggak apa, hanya ngomong. Nanti kita yang mengerjakan fasadnya. Fasad itu artinya pembungkus gedung itu dari material aluminium dan kaca. Saya udah nggak mikirin. Setelah itu saya nggak mikirin. Hanya itu ngomong, saya nggak yang datang ke proyek itu membawa company profile, mendekati procurementnya atau siapapun itu. Enggak. Saya kaget. Saya nggak menghitung entah berapa lama dari situ saya ditelepon. Saya yang angkat telepon, lalu dia ngomong, menjelaskan proyek itu. Saya ingat kata-kata saya itu, nanti kita yang mengerjakan fasad proyek ini. Singkat cerita, kami yang mengerjakannya. Jadi kami yang membungkus Ancol Beach City itu. Saya baru ngeh itu sekarang ini, setelah belajar energi, vibrasi, frekuensi. Saya ingat, saya flashback ke belakang. Ternyata saya udah punya ilmu itu, tapi secara teori saya belum pernah mempelajarinya. Kali kedua, ini tentang proyek. Tahun 2021, saya pernah ditelepon PMI, Palang Merah Indonesia yang di Keramat. Lalu saya masukin penawaran. Singkat cerita, bertahun gak ada kabar. Lalu sekitar Mei, kalau nggak salah Mei kemarin, kami lewat dari situ Sabtu sore. Entah kenapa saya ngomong begini. Besok Bu Dewi akan menghubungi aku tentang penawaran kita di tempat ini. Itu saya sambil nyetir. Saudara-saudara tahu, sore hari Senin saya di warsa Bu Dewi. Bukan pagi. Iya. Itu saya lagi ngukur di Pluit, di rooftop. Di telepon, saya lupa HP saya masih silent. Waktu saya buka ada WhatsApp-nya, Pak tolong kirim company profile, bos saya mau lihat legalitas Basana Indah. Saya kaget. Saya screenshot, saya kirim ke istri. Lihat apa kata abang. Nah, seminggu atau 2 minggu berikutnya istri saya nanya, udah gimana? Udah ada kabar lanjutan dari PMI? Oh belum. Besok dia akan hubungi aku untuk ngasih tahu bahwa SPK udah jadi. Tahu istri bilang apa? Tadi ada gadis-gadis lewat, saya lagi di kos-kosan. Tahu istri saya bilang apa? Kayak dukun aja, kamu tahu dari mana? Saya bilang, itu namanya deklarasi. Saya sedang melemparkan ke alam permintaan saya tanpa mengemis. Semoga enggak. Tolong enggak. Mohon enggak. Perintah. Bahasa saya begini, saya anak Tuhan, ngapain saya minta-minta? Posisi saya memberikan perintah, walau bukan kasar, walau bukan sombong, bukan, tegas. Saya Batak, asli Batak dari sana-sananya. Ngomong itu tegas, iya, enggak. Jangan enggak yang iya. Lapar, iya bilang lapar. Elisa kamu lapar? Sebenarnya begini, wah capek yang dengar. Yang dia butuhkan itu hanya jawaban iya atau enggak. Saat saya menjawab iya, dia siapkan makanan. Saat saya bilang enggak, ya dia enggak pusing.
Alam juga begitu kerjanya. Kerendahan hati bukan di tutur bahasa kita yang terlihat seperti orang rendah hati. Enggak. Rendah hati itu adalah tidak menyakiti orang lain. Semuanya berbicara tentang cinta. Ya, tegas itu bukan kasar. Ketegasan itu sangat diperlukan, apalagi di tangan pemimpin, apalagi bagi seorang pemimpin. Analogi saya adalah anak Tuhan. Saya nggak boleh manja. Saya perlu tegas, disiplin, kuat, tangguh, powerful. Besok Bu Dewi akan ngabarin saya bahwa SPK udah jadi. Tegas kan? Ya, clear. Bahasa saya tegas. Dan tahu apa yang terjadi. Saat saya keluar sore, saya lupa hari apa, kalau saya cari masih ada. Masuk WhatsApp Bu Dewi. Pak, kapan bisa ngambil SPK untuk tanda tangan? SPK-nya udah jadi. Saya screenshot, saya kirim ke istri saya. Dia bilang apa? Kok bisa ya, tepat banget. Nah, kembali deklarasi. Ucapkan dengan seyakinnya. Setelah itu nggak usah pikirin. Saat kita memikirkannya bagaimana caranya deklarasi kita itu terwujud, kita sedang mengatur Tuhan. Gak mungkin Tuhan mau diatur. Kita sedang mengatur alam. Di situ salahnya kebanyakan kita. Apalagi saat kita meragukannya. Contoh, kemarin saya jelaskan ke Bu Filiana ya. Jangan ragukan doa kita. Kita udah berdoa yakin, setelah selesai berdoa, setelah amin, kita batalkan. Gak amin deh. Kacau kan? Alam bingung, nih orang maunya apa sih? Yaudah bodo amat, lu aja bingung apalagi gue. Gitu kira-kira bahasa alam. Nah, setelah selesai mengucapkan deklarasi, gak usah dipikirin. Ya, gak usah dipikirin. Bagaimana supaya deklarasi itu cepat terwujud, cepat menjadi nyata? Jaga, seperti yang saya bilang Jumat sore kemarin, Jumat malam kemarin, jadi orang suci. Bersyukur aja terus, jaga rasa, jangan down. Artinya down itu dengan marah-marah, berpikiran negatif, stres, pusing, bla 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 bla. Kayak siapa Ibu Darsa ya, setelah dia mengalami blissful ya, setelah dia mengalami kebahagiaan yang luar biasa, cuan. Jadi kalau mau kaya raya, ingat, hidup suci. Raja terbijak dalam satu kitab kuno, kitab suci kuno berkata, jagalah pikiranmu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saya tambahkan, dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah hidupmu. Jadi hidup kita adalah pikiran kita, hidup kita adalah hati kita. Bagaimana kita menjaga pikiran kita, seperti itulah hidup kita saat ini, besok, lusa, dan selamanya. Nah, dapat ya? Cukup jelas ya? Saya lagi bersemangat nih. Telapak tangan saya panas, jari-jari saya nyetrum. Saya harap, saya yakin, saya sadar, saya tahu, jika Bapak Ibu mencermati rangkaian kata-kata saya tadi, walau ada yang belepotan, Anda pasti sukses. Rajin meditasi, olah nafas segitiga, rajin ikuti meditasi 7 cakra. Kenapa? Di situ saya membooster agar cakra-cakra kita semakin besar. Olah nafas segitiga itu meningkatkan, menaikkan vibrasi atau power energi di dalam tubuh Anda. Jadi, saat Anda mengucapkan sesuatu, hati-hati. Ya, karma baik, karma buruk. Saat Anda marah, ucapan Anda lebih dahsyat daripada saat Anda berbuat baik. Karena biasanya kita berbuat jahat sepenuh hati saat kita berbuat baik setengah-setengah hati. Karena kita akan berpikir akan bagaimana tapi saat kita berbuat jahat, kita sepenuh hati, sepenuh rasa. Itu sebabnya karma buruk lebih cepat terjadi daripada karma baik. Maka hati-hati dengan hati kita, pikiran kita, rasa kita. Rajinlah bersyukur. Usahakan setiap saat. Saya juga sedang melatihnya. Sesering mungkin menarik nafas pelan. Saya bersyukur. Saya bersyukur. Saya bersyukur. Karena saat saya damai,
masalah di luar sana seakan-akan sudah selesai dan akhirnya akan selesai. Guru saya berkata, what you think, you attract. Kemiripan menarik kemiripan, kedamaian menarik lebih banyak lagi kedamaian dari alam semesta. Salam sukses, salam keberlimpahan, sehat jiwa, raga, dan keuangan kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom Aleichem, Assalamualaikum. Horas, Rahayu, Sampurasun, Namaste.